وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء. Yang pertama ini dari Imam Maulana, ya, saudari Imam Maulana. Ini saya rasa pertanyaan ini memang wakiliyah banget, ini lagi trendingnya ini, ya. Pertanyaannya adalah gini Ustaz, pertanyaannya nih, ya. Kalau kita tahu kan sekarang lagi ada apa namanya desus-desus, ya mungkin bukan desus lagi, apa namanya semarak boykot produk-produk Prancis begitu. Ya. Di samping itu ada ulama dari NU yang menyatakan bahwasanya kalau semisal boykot terjadi, boykot dilakukan itu akan merugikan Indonesia. Terus yang kedua, terjadinya boykot itu karena adanya penistaan terhadap Nabi Muhammad, ya, karikatur dari apa itu? Presiden Prancis, ya? Presiden ya? Iya, presiden ya? Presiden bukan? Presiden Macron, ya, presiden. Macron, ya. Kalau setahu saya Macron itu makanan manis-manis Macron namanya. Ya. Presiden, ya. Itu kita harus bagaimana Ustaz ini? Apakah kita harus mengikuti boykot ataukah kita nggak perlu mengikuti boykot? Ya, silakan. Baik. Menjawab pertanyaan tersebut, dari pihak Nahdlatul Ulama sendiri mengecam, tentunya pasti mengecam. Apalagi beliau adalah junjungan kita, baginda Rasulullah SAW, yang harus dikarikaturin. Karena udah menjadi kesepakatan PBB, bahkan artinya udah kesepakatan dunia internasional bahwa menghina Nabi Muhammad adalah bagian dari melanggar HAM, melanggar hak asasi manusia. Nah, berbicara masalah boykotnya, kenapa kita nggak ikut boykot? Ya kan? Kenapa kita nggak ikut boykot? Tapi kita ikut apa? Nah ini, aduh, nggak diboykot malah nih, ya. Yang kita pikirkan gini loh, kita nggak pikirkan hanya sekedar ya tadi saya bilang kita punya pandangan luas, jangan hanya begini aja. Itu bukan berarti yang boykot itu salah, enggak, silakan kalau mau boykot silakan. Tapi yang pasti kita hanya menyarankan, ya, dari pihak NU menyarankan. Tentunya kalau orang NU tulen, beliau ada di kepengurusan NU, walaupun NU dalam hatinya, walaupun dia nggak ikut pengurusan, tapi hatinya NU, pasti ucapan ulama NU tersebut akan diikuti, gitu. Tapi itu beliau mengutarakan itu hanya sebatas, beda kan? Kalau yang boykot agak keras kan ngomongnya, boykot pokoknya. Tapi beliau hanya menyarankan. Dalam arti apa? Kalau bisa jangan. Kok seolah-olah kayak mendukung? Pikirin baik-baik coba. Itu bukan mendukung, kita udah mengecam, kita udah menyampaikan secara lisan apa? Mengecam kelakuannya presiden itu Prancis, mengecam. Cuman apa? Kalau masalah boykot, entar dulu dah. Kenapa? Bukan yang nggak berani, bukan. Ya oke, yang ada depan kita sekarang nih. Ini ada sahamnya Prancis gitu ya. Walaupun airnya asli Sukabumi sih saya tahu. Iya Sukabumi kalau nggak salah deh. Bogor, Sukabumi, Majalengka. Ya, dari Sukabumi kayak ini, mata air Sukabumi, gitu kan? Oke. Tapi ada saham siapa tadi? Orang dari Prancis. Harusnya diboykot ini. Oke, sekarang kalau kita boykot, rugi dia ya? Rugi. Perusahaan rugi nggak? Rugi. Kalau perusahaan rugi, otomatis nggak ada dana kan? Pegawainya orang mana? Yang melarat siapa jadinya? Ya kan? Pikirin deh baik-baik. Secara logika, oke, kalau dia produk di luar negeri, kalau kita lagi ada di Prancis, silakan kita boykot semuanya, kagak makan kita. Semuanya produk Prancis, ya kan? Kayak di sini kita boykot supaya dia rugi. Pikiran kita seperti sampai di situ doang rugi. Tapi itu tadi saya bilang, orang Nahdiyin punya pemikiran luas. Yang oke, ini diboykot, direkturnya rugi, itu direktur rugi. Tapi lebih rugi lagi rakyat yang kerja di pabrik Aqua. Tuh, rakyatnya lagi yang rugi. Ya, direktur Amsyong di negara kita doang, dia pindah negara lain. Ya, begitu kita ditinggal sama orang Perancis,
Atau sahamnya ditarik, begini mah rugi terus ini, udah pindah lah, gitu kan? Dia pindah ke mana? Oke, dia tarik sahamnya di mana? Di Indonesia, dia pindah tempat lain. Itu pabrik aqua yang tadi sebut nama dah nih. Ini pabrik air mineral ini gimana keberadaannya airnya? Gudang aja, jadi tinggal gudang. Kalau dia cuma punya apa? Kalau dia punya pegawainya di PHK semua. Pegawainya orang mana? Orang Indonesia kan? Yang kerjanya, yang bikin kemasannya, yang masukin air, orang Indonesia kan? Ketika dia rugi, direkturnya rugi, perusahaannya rugi, terus buat bayar pegawai dari mana? Pikirin deh. Buat apa? Bayar pegawainya dari mana kalau dia rugi? Akhirnya yang melarat lagi siapa? Bangsa kita. Yang disalahin siapa lagi? Pemerintah yang kagak bisa ngurusin gitu. Padahal yang boikot siapa? Yang bikin melarat siapa? Pemerintah yang disalahin. Coba pikir deh. Nyampe gaji perusahaan air mineral, pemerintah juga disalahin. Kalau kata Baginda almarhum, lah coba itu, ya kan? Gimana coba deh? Iya. Ini kan itu salah satu. Kedua, ya yang saya kutip ucapan beliau begini. Itu kita mau berangkat umroh, mau berangkat ke Arab Saudi, mau pergi ke Mekah, naik pesawatnya namanya pesawat Boeing. Boeing. Tulisannya saya ribet baca ini loh. Kurang lebih pesannya Boeing. Ada Boeing 737. Sekarang namanya udah Airbus ya. Airbus ya. Ya, pokoknya bahasannya Airbus gitu. Tahu Airbus ciptaan siapa? Prancis punya. Nah, kalau kita mau ke sana masih naik Boeing aja, jadul itu. Ibarat motor, kita punya motor tahun 70-an. Kalau kita naik Airbus itu motor tahun 2020 bahasanya gitu. Lah kita yang mau buat nganterin kita ke luar negeri pakai pesawat apa? Oke, Pak, Bang, kan ada namanya Bang pesawatnya. Apa namanya? Garuda Indonesia gitu. Atau lagi apa? Saudi Airlines. Itu nama pesawatnya. Tapi itu model pesawatnya apa namanya? Pesawat Airbus. Siapa yang bikin? Prancis. Kalau mau boikot tuh Airbus. Biar gak naik pesawat sekalian. Coba deh pikirin. Jangan tanggung-tanggung kalau kita bilang boikot. Semua boikot. Jangan ngomong boikot, dia masih naik Airbus. Ya kan? Gimana kira-kira? Jadi jangan nyampe nih lisan kita kecelek dengan perbuatan kita sendiri. Gitu, ya kan? Gitu. Saya di sini di viral ini. Kita boikot pokoknya barang-barang Prancis. Saya lagi begini-gini, di depan saya ada Aqua. Gimana kira-kira? Ditawain sama yang nonton. Ya, dia bilang boikot, di depan ada Aqua. Ya sama dia boikot. Habis ini mohon maaf ya ini saya ada jadwal penerbangan mau ke Malaysia, naik ke Malaysia. Oke, naiknya apa? Garuda Indonesia kerjasama sama Airbus. Ya pesawat yang milik Airbus. Gitu. Itu merek doang Garuda Indonesia. Dia beli dulu ke Perancis. Bang, saya pesan, saya kayak somai. Ya kurang lebih begitu bahasanya gitu ya. Bang, saya pesan Airbus dari Garuda nih, pihak Garuda nih. Bang, saya pesan Airbus 2. Sampai yang ke sini, sampai di sini apa? Baru dipasangin apa? Dipasangin plang namanya Garuda Indonesia, Saudi Airlines, apalagi Emirates. Baru dikasih nama. Tapi itu pesawat dari sana apa? Namanya Airbus. Kita habis ngomong-ngomong boikot dia apa? Habis ini saya lagi mau ada keluar negeri dulu. Dia langsung ke bandara kan. Bandara kita lihat tuh naik apaan. Kira-kira apa namanya? Boeing apa Airbus? Airbus punya Malaysia, punya Prancis. Nah kalau kita mau boikot sekalian. Meminjam sama Superman sayapnya, terbang sono, jangan pakai pesawat sekalian. Itu maksud saya, kita jangan serta-merta ngomong kayak gitu. Kita gini loh, sebelum kita ngomong boikot, pikirin dulu. Kira-kira kalau gua ngomong boikot, barang-barang Prancis apa aja ya? Takutnya nih di dalam diri gua masih ada nih peralatan-peralatan apa, perangkat-perangkat Prancis. Gitu pikirin baik-baik supaya apa? Jangan kita ngomong entah kecelek buat kita sendiri. Tapi beliau tadi ulama NU itu ya, sang kiai ini ya, beliau dari Malang dengan gamblang mengatakan apa? Enggak segampang itu. Tapi apa? Kita pikirin yang di bawah-bawahnya. Oke, Aqua kita boikot. Tapi pekerja-pekerjanya gimana? Siapa yang gaji? Melarat enggak dia nanti? Udah lagi masa pandemi begini lagi susah, ditambahin lagi mau boikot.
mereka nggak digaji, senang direktur nggak gaji. Kenapa? Oh, gua diboikot, biarin gua gaji. Yang rugi siapa? Masyarakat Indonesia. Begitu masyarakat rugi, didata kemiskinan meningkat. Salahin siapa? Iya, pemerintah salahin. Kenapa? Pemerintah tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Ya lu sendiri yang pada bikin boikot, gila miskin aja pemerintah disuruh serahin. Itu. Ya, kita apa? Belum bisa bikin lapangan pekerjaan, ngusir orang dari pekerjaan bisa. Paham ya? Ya, mungkin itu aja untuk